Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai menterjemahkan lagi, kita coba melantunkan, ya. Mana Bunda Evi, mana Bunda Evi, Bunda Rosan. Bunda Rosan ya. Nyanyi dari kolom 1 sampai 21. Banyak banget. Daripada 1 sampai mujarot kan bagusnya dari 1 sampai 21. Permintaan Bunda Retno. Iya, dicoba ya Ustadz. Nggak ingat semua. Calon mentor Ustadz. Iya, calon mentor. Ya. Kolom 1 ya, kata Yasir kolom 1. Gue deg-degan ya, saya takut. Kana wa akhwatuha. Kana adalah, kana menjadi, dola menjadi, bata menjadi. Gimana ya? Bata bermalam. Bata bermalam, soro menjadi, laisa tidak, laisa bukan. Adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi. Adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, mazala selalu. Kolom 2. Kada wa akhwatuha. Kada karoba ausaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga. Taufiqo mulai berbuat. Itulah kada wa akhwatuha. Kolom 3. Inna wa akhwatuha. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Salah ya? Betul. Oh betul. Karena seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Kolom 4. Lana filil jinsi. Lana filil jinsi la tidak ada. Lana filil jinsi la tidak ada. Lana filil jinsi la tidak ada. La tidak ada. Kolom 5. Harfu nida. Yang ayuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai. Allahumma ya Allah. Kolom 6. Al-istisna. Apa ya? Ilah. Betul? Betul nggak Ustaz? Betul. Ilah artinya kecuali. Ilah artinya kecuali. Ilah artinya kecuali.
Illa adalah al-istisna. Kolom 7, harfu jarin. Tunggu. Gimana Ustaz? Dengan ka seperti lila untuk, illa kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, ruba sedikit. Seperti lila untuk, illa kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, ruba banyak, qasam ditawa artinya demi. Kolom 8, harfu at-ta'fin. Wadan, au atau, famaka, atau betul? Betul. Wadan, au atau, famaka, atau, ima atau, summa kemudian, bal bahkan, hatta sehingga, lakin akan tetapi. Ulang lagi Ustadz. Wadan. Au atau, famaka, atau, ima atau, summa kemudian, bal bahkan, hatta sehingga, lakin akan tetapi. Kolom 9, harfu jawab. Kok lupa ya lagunya? Iya. Naam iya, bala iya. Naam, lupa Ustadz. Naam iya, bala iya. Naam iya, bala pasti. Naam iya, bala iya. Kalau itu tidak pernah. Coba ulang. Naam iya, bala iya. Naam iya, bala pasti. Naam iya, bala iya. Kala itu tidak pernah. Oke, 10, 11, 12. Kolom 10, 11, 12. Tunggu. Lakot sungguh. Lakot sungguh, sasaufa akan, ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Lakot sungguh, sasaufa akan, ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Atau penguat al-istiqbal akan datang, an-nafi sanggahan atau tidak. Atau penguat al-istiqbal akan datang, an-nafi sanggahan atau tidak. Kolom 13. Kolom 13. Hendaknya lan tidak akan, idzan kalau demikian. Hendaknya lan tidak akan, idzan kalau demikian. Famakali supaya, kai supaya, hatta hingga. Kolom 14. Kolom 14, harfu jawazim. Lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah. Lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah. Lanahia janganlah, lanahia janganlah. Itu semua harfu jawazim. Kolom 15. Ada watu syarti.
In jika man siapa, ma apa, mah ma apa, ayu apa saja, mata ayana kapan, aina di mana, hai suma di mana, ana di mana, kaifama bagaimana, idza apabila lama ketika, ulama tiap kali, imma jika benar, amma adapun, lau jikalau, lau ma jikalau tidak. Kolom 16 al-istifham. Apakah, hal apakah, itu semua huruf istifham. Ayu siapakah, aina di mana, man siapakah, ma apakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, madza apakah, lima kenapa, limadza kenapa, itu semua isim istifham. Kolom 17. Jorok. Gimana Ustadz? Qabla sebelum. Ya. Qabla sebelum, ba'da sesudah, goiro selain, duna selain, amama di depan, waro'a di belakang, kholfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kula setiap, ma'a bersama, indah This is di sisi, kula setiap, ma'a bersama, indah di sisi, baina di antara, indah di sisi, baina di antara. mantap. Terus. Kolom 18. Isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang, allati, allatani, allati, allatani, salah. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang, alladzi, alladzani, alladzina, orang yang, allati, allatani, allati, allai, orang yang, alati, alatani, alati, alai, orang yang, ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Kolom 19, isim isyarah. Anak gembala gimana ya lagunya? Dalika itu, danika itu, ulaika mereka itu, tilka itu, tanika itu, ulaika mereka itu, hunaka di sana, hunalika di sana. Hadza ini, hadzani ini, haulai mereka ini, hadhihi ini, hatani ini, haulai mereka ini, huna di sini, huna di sini. Kolom 20. Kolom 20, Isim domir munfasil. isim domir munfasil. Huwa apa Ustaz? Gimana lagunya? Wahuma artinya dia. Wahuma artinya dia. Huwa untuk dia lelaki. Huma untuk dua lelaki.
hum untuk mereka lelaki, hiya huma artinya dia, hiya untuk dia wanita, huma untuk dua wanita, hunna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita, ana artinya saya sendiri, nahnu untuk kami semua, ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Iyahu hanya kepadanya, iyahumma hanya kepadanya, iyahum hanya kepada mereka, iyaha hanya kepadanya. Wanita. Salah. Gimana Ustaz? Iyahu hanya kepadanya, lelaki, ada lelakinya. Oh, iya. Iya, yang iyahu apa yang iyaha? Oh, yang iyahu Kalau ya. iyahu perempuan, wanita. Iyahu hanya kepadanya. Iyahu, Lelaki. iyahu hanya hanya kepadanya. Lelaki. Ustadz nyerah. Berdua. Oh, berdua. Hanya gimana Ustadz? Iyahu hanya kepadanya lelaki, iyahuma hanya kepadanya berdua, iyahum hanya kepada mereka, iyaha hanya kepadanya wanita. Coba diulang. Iyahu hanya kepadanya lelaki, iyahuma hanya kepadanya berdua. Yahum hanya kepada mereka, iyaha hanya kepadanya wanita, iyahuma hanya kepada berdua gitu Ustaz. Ya, iyahunna hanya kepada Mereka, iyaka hanya kepadamu lelaki, iyakuma hanya kepadamu berdua, iyakum hanya kepada kalian, iyaki hanya kepadamu wanita, iyakuma hanya kepadamu berdua, iyakuna hanya kepada kalian, iyaya hanya kepadaku sendiri. Kepadaku sendiri, iyana hanya kepada kami, iyaya hanya kepadaku sendiri, iyana hanya kepada kami. Oke, satu kolom lagi. Kolom 21, isim dhamir muttasil. Gimana Ustaz? Sama ya lagunya ya? Sama, huma. Oh ya, huma artinya dia, untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki, huma artinya dia, ha untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, guna untuk mereka wanita, kakuma artinya kamu,
Ka untuk kamu sendiri satu lelaki, kuma untuk dua lelaki, kum untuk kalian lelaki, kuma artinya kamu, ki untuk satu wanita, kuma untuk dua wanita, kuna untuk kalian wanita. Iya nih, saya sendiri. Nah, untuk kami semua. Iya nih, saya sendiri. Nah, untuk kami semua. Oke, mantap. Itu termasuk setoran ya Bu Retno ya? Catat khusus Ustaz. Catat khusus. Itu setoran non-stop tuh ya. Langsung Ustadz grogi. Yuk sekarang Mbak Evi Lutfiati. Mari mengenal ciri isim sampai mujarot. Masih di mute. Iya, bentar. Ciri-ciri isim. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al juga mim, diawali kolom 1 sampai 7, menunjukkan arti nama, berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah, itulah ciri akhirnya. Lanjut, Fiil. ciri-ciri fiil. Ciri-ciri fiil madi. Lalu, lupa deh. Jagung. Tanata tuma, tumti tuma tunna tunna tunna. 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 Tasrif madi. Tasrif fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, tum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Itu lagu apa jadinya Bu Retno? Improv Ustaz, improv. Coba ulang Mbak. Mbak Evi ulang. Gimana sih lagu asli? Enggak, coba ulang tadi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, tum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, Boleh juga fa'alna, Ustaz. fa'altu, fa'alna. Apa Bu Retno? Boleh juga bagus. Ya coba sekali lagi, saya ingat lagunya tapi apa? Sekali lagi Mbak. Emang lagu aslinya gimana ya Ustadz ya? Kayak gitu tadi coba. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, tum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Oh, Gitu. Cak Rowo ini lagunya. Boleh.
Lagu apa nih ya? Caro ya. Harusnya gimana? Harusnya gimana tuh? Coba memanggil gadis itu ya kan? Manggis. Ku coba melempar manggis gitu tuh. Iya. Ku lempar gak ku dapat. Coba melamar gadis. Gadisku lamar, sudah ku dapat. Jadi ini lagu apa ini saya tahu tapi kemudian fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta Fa'atum fa'atum fa'alti fa'alna fa'alna fa'altu fa'alna fa'alna gitu ya. Jadi lagu Cecarowo itu. Iya. Kayaknya memang yang namanya Evi ini berarti tukang improv. Lagu cangkul-cangkul berubah jadi indung-indung. Ini lagu Marhaban berubah menjadi lagu Cecarowo. Kan? Nah, apa-apa itu bukan satu kesalahan. Nah, sekarang Harusnya gimana ya Ustaz? Mudore. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Ciri-ciri mudore. Berawalan yayu tatu aunanu. Berawalan yayu tatu aunanu. Berawalan yayu tatu aunanu. Berawalan yayu tatu aunanu. Tasrif Mudore. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alana, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Amar. Ciri-ciri amar. Lalu lilana, 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 lalu lilana. Ciri amar. Nah, ciri-ciri Iya. gitu kata dia. Lalu lilana, ciri-ciri amar. Tasrif amar. Tasrif amarnya if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, amar, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Oke, sekarang terakhir mujarrad. Mujarad. Mujarad gimana ya? Mujarrad adalah Oke. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad awalan al-mamimu ya yutatu a unanu a i in ista
itulah awalan. Sisifan, alif wawu ya, ta, dal dan to, tambah tasdid alif wawu ya, ta, dal dan to, tambah tasdid, itulah sisifan. Akhiran isim, ani, una, aini, ina, tun, atun, tambah hamzah, tan, atin, tambah hamzah. Akhiran mudhari, akhiran mudhari, ani, unana, dan juga ina, ani, unana, dan juga ina. Akhiran madi, akhiran madi, a, u, tana, tatumatum, titumatuna, tuna. Akhiran amar, akhiran amar, lalu lilana. Kalau ba? Hah? Kalau ba? Kalau huruf ba? Kalau huruf Ba. ba. Yang mana? Ababu bibana. Ababu bibana. Ababu bibana. Kalau sa? Asasusi sana. Asasusi sana. Kalau dal? Ada dudi dana. Ada dudi dana. Kalau ha? Hahihana. Untung nggak deket kita ya kan? Oke, baik Bunda dan Ayahanda, coba kita perhatikan ke depan. Saya akan ulang fiil ya. Nah itu siapa itu artis ciliknya tuh? Bocil ikut-ikutan. Nanti Bocil harus rekaman ya, pakai ini ya, pakai apa namanya? Bun, saya pinginnya nanti PR-nya yaitu kolom 14 dan 15. Ya, kolom 14 dan 15 ya. Lam tidak, lama tidak. Jadi nanti direkam gitu ya, direkam. Jadi setiap orang merekam kolom 14 sampai 15. Jadi ngerekamnya pakai video ya, sebaik mungkin. Nanti mau saya potong-potong itu. Oh. Nanti kolom 14 harfu jawazim. Lam tidak, lama tidak, liwal fa. Tidak, lama tidak, liwal fa, hendaklah. Saya nanti mau potong-potong. Ya. Umpamanya yang nyanyi lam tidak, lamnya umpamanya Mbak Eka, tidaknya Bu Dia. Begitu ya. Saya mau potong-potong video-videonya supaya kayak iklannya Partai Demokrat, katakan korupsi, tidak gitu ya kan. Iya. Potong gitu. Ini Kalau ada iklannya metode Yasir nanti kita bagiin. PR atau apa Ustadz? Yang di video kolom 14 sampai kolom berapa? Kolom 14 sama 15 aja. Oh, 14 sama 15. Sekarang atau nanti? Iya, nanti sore ya. Nanti sore dikirim sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Ya. Nah, baik. Sekarang sebelum menerjemahkan saya akan ulang. Bagaimana menerjemahkan fiil? Ya, perhatikan. Untuk fiil
madi. Jadi fiil madi itu cirinya adalah akhiran. Ya. Biasanya fiil madi itu ya mujarrad itu terdiri dari 3 huruf. Maka di kamus itu biasanya yang dicari itu cuman fa'ala. Artinya apa? Artinya bekerja atau melakukan. Gitu ya. Bekerja atau melakukan. Nah, ketika kemudian fa'ala begini tidak ada tambahan di akhirnya, maka itu mengandung makna dia. Ya, berarti dia bekerja. Ketika kemudian di akhirnya ada tambahan alif, berarti itu menunjukkan dia berdua. Ya, Laki-laki. kan dua orang. Jadi setiap ada tambahan alif akhirnya itu menunjukkan makna 2 orang. Berikutnya kalau ada tambahan waw, ya, ada tambahan waw, maka itu menunjukkan makna jama. Menunjukkan makna jama laki-laki. Atau menunjukkan makna jamak gitu saja. Oke, berikutnya fa'alat, ya. Ketika ada ej itu menunjukkan makna perempuan. Dia perempuan. Jadi menunjukkan makna dia tapi perempuan. Ketika kemudian ada tambahan alif, berarti menunjukkan makna berdua. Kebetulan lagi di sini ada tak. Taknya ini menunjukkan apa tadi? Perempuan. Jadi fa'alata itu menunjukkan 2 orang perempuan karena ada huruf ta. Kemudian fa'alna itu menunjukkan jamak khusus perempuan. Jamak khusus perempuan. Nah, jadi kalau kemudian dibilang Islam tidak memperhatikan perempuan, tidak. Ini bukti bahwa perempuan itu punya kekhususan. Ya, dikhususkan tuh oleh Allah. Kemudian fa'alta, ketika ada akhiran ta, maka maknanya adalah anta. Kalau tuma berarti antuma. Kalau tum berarti antum. Kalau ti berarti anti. Kalau tuma tetap antuma. Kalau tunna berarti antunna. Tinggal lihat aja domirnya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Tu, itu maknanya ana atau saya. Na, maknanya nahnu. Nah, itu khusus untuk memaknai fiil madi. Jadi kalau dia fiil madi tinggal lihat aja akhirannya. Kalau akhirannya na berarti nahnu. Kalau akhirannya ti berarti anti. Kalau akhirannya tunna berarti antunna. Kalian perempuan. Oke, sekarang masuk kepada fiil mudhore. Fiil mudhore itu ada 2 yang diperhatikan. Awalan dan akhiran. Awalannya itu ada ya, ta, a, sama na. Ya. Kalau kemudian na, itu maknanya nahnu, kami. Lihat awalan na.
Kalau awalannya alif, a, berarti maknanya ana. Nah, selesai nih. Jadi kalau ada mudore, kemudian awalan na atau nu. Contoh umpamanya, nu minu. Maknanya apa ini? Nahnu. Nahnu. Nu itu artinya kami. Amanah. Amanah artinya apa? Anak. Beriman. 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 Ya, Beriman. amanahnya beriman. Jadi Beriman. kami beriman. Amin. Karena ini fi'il mudore, maka maknanya diiringi dengan kata sedang. Sedang. Jadi maknanya jadi kami sedang beriman. Kalau kemudian diubah menjadi u'minu, maka Kami maknanya Saya saya beriman. berarti saya, punya saya. Kami Amanah beriman, berarti saya beriman. Karena dia fi'il mudore, harus disertakan kata sedang. Jadi saya sedang beriman. Gitu. Nah, itu kalau kemudian fi'il mudore yang awalan na dan a atau nu atau u. Gitu. Sekarang yang belum selesai adalah ya sama ta. Perhatikan. Kalau ya, berarti ini nih. Ya, sama ya. Nah, kalau ya, berarti orang ketiga. Orang ketiga itu dia. Ya, orang ketiga, goib. Namanya dalam bahasa Arab namanya lil goib. Untuk orang goib yang tidak kelihatan. Namanya goib. Maknanya orang ketiga. Kita lihat. Kalau kemudian awalannya a, ya, atau yu, tapi kemudian tidak ada tambahan setelah 3 huruf itu, maka itu mengandung makna dia. Ya, mengandung makna dia. Tapi ketika kemudian ada tambahan alif, berarti dianya berdua. Ketika ada tambahan waw, maka orang ketiganya jamak. Jadi mereka. Dia berdua sama mereka. Kemudian ada tambahan na. Ingat, na itu apa? Jamak khusus perempuan. Nih. Jadi sebenarnya nyambung nih. Yang alif menunjukkan makna 2 orang. Yang waw menunjukkan makna jamak. Yang na menunjukkan jamak khusus perempuan. Nah, jadi kalau fi'il mudore kita harus perhatikan awalannya huruf apa, baru akhirannya. Ya. Berikutnya untuk yang awalan ta, ya, ta semua. Tinggal kita perhatikan, ya. Kalau kemudian ta berarti menunjukkan orang kedua. Ya, orang kedua itu berarti kamu. Ya. Nah, kita lihat. Kalau kamunya itu tidak ada tambahan, ya, awalan ta, kemudian setelah 3 huruf tidak ada tambahan, itu maknanya kamu. Kalau ada tambahan alif, itu maknanya kamu berdua. Kalau ada waw, maknanya kamu jamak, artinya kalian semua. Kalau kemudian ada tambahan ya, itu maknanya menunjukkan kamu perempuan. Nah, itu yang membedakan. Kalau tidak ada tambahan, berarti kamunya laki-laki. Kalau ada tambahan ya, berarti kamunya perempuan.
Kalau ada tambahan alif, tetap kamunya Berdua. Kalau ada na, berarti kamunya banyak khusus Buat. perempuan. Na itu tetap maknanya jamak perempuan. Nah, gitu. Terus yang belum adalah taf'alu sama taf'alani yang orang ketiga ini. Khusus yang ini, ya, khusus yang ini, ya, ini saya merahin banget biar berdarah-darah memahaminya. Nah, khusus yang ini dia akan sama seperti ini lafaznya. Ya, taf'alu, taf'alani, sama. Bagaimana kita tahu bahwa dia ini orang ketiga atau orang kedua? Maka mau nggak mau caranya harus lihat teks ayatnya. Lihat keseluruhannya. Baru kita bisa memaknai apakah maknanya orang kedua atau orang ketiga perempuan. Nah, gitu dia. Oke, sekarang untuk Amr. Perhatikan untuk Amr. Ketika Amr itu biasanya itu ada alif-alifnya nih. Ada hamzah wasolnya biasanya. Ya, ada hamzah wasolnya. Hamzah wasol itu ya dibaca ketika tidak ada yang lainnya. Tapi ketika ada yang lainnya berharokat, dia nggak dianggap. Ya. Jadi kadang hidup kita memang kayak hamzah wasol. Kalau nggak ada orang, kita yang dianggap. Ya. Tapi kalau kemudian ada orang, kita ada cuma jadi pajangan aja. Itu namanya hamzah wasol. Perhatikan untuk hamzah yang untuk fi'il amr. Untuk fi'il amr, ketika sudah ada hamzah wasol, kemudian ada 3 huruf, maka itu maknanya orang kedua, kamu. Ya. Kata kerja perintah itu hanya berguna untuk orang kedua, orang ketiga enggak. Orang ketiga itu nanti ada syaratnya untuk memerintah. Ya, ada syaratnya supaya orang ketiga itu dapat perintah. Kemudian kalau tambahan alif tadi apa namanya? Berapa orang? 2. Kalau waw? Jamak. Banyak. Kalau iya? Untuk wanita. Dia wanita. Ya, kalau alif? 2 wanita. 2 wanita. 2 orang ya. Nah. Kalau kemudian nah untuk jamak perempuan. Iya, jamak khusus perempuan. Nah, jadi itu rumusannya. Ya, ingat aja, kalau ada tambahan alif berarti 2 orang maknanya. Kalau tambahan waw, jamak maknanya. Kalau ada tambahan na, ya berarti itu jamak khusus perempuan. Laki-laki nggak boleh. Gitu. Ya, kalau ada na. Kalau ada akhiran ya, berarti itu khusus untuk perempuan. Ya, orang kedua perempuan. Nah, jadi perempuan itu ada 2 khusus. Ketika sendiri dikhususkan dengan ya, ketika jamak dikhususkan dengan na. Ya, kalau laki-laki nggak ada penghususan. Khusus perempuan. Nah, sekarang kita menerjemahkan di ayat 13 udah ya. Sekarang ayat 14. Ayat 14 ya, Bun? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ada berapa yang hijau? 1, 7, 8. 9 Ustaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Coba kita perhatikan, ya. Dari 8 ini, ya, dari 8 ini, ya, dari 8 ini, kemudian amanu kita sudah tahu, qalu sudah tahu. Sekarang coba kita artikan dulu. Amanu ada waw. Artinya apa? Jamak. Jamak. Kalau jamak artinya apa? Ya, artinya mereka. Mereka. Oke. Mereka amanah. Amanah artinya apa? Beriman. Beriman. Jadi mereka beriman. Beriman. Mereka telah beriman ya Ustaz. Oke, betul. Jadi mereka beriman. Karena ini dia fiilnya fiil madi, maka ada kata telah. Telah Jadi mereka telah beriman. beriman. Sekarang qalu ada waw, artinya apa? Mereka. Jamak. Mereka. Qala apa artinya? Kata. Berkata. Berkata. Berarti mereka berkata. Berkata. Fiilnya fiil apa? Mati. Madi. Berarti kata telah. Berarti mereka telah berkata. Oke. Ini sama juga nih. Qalu juga begitu. Mereka berkata. Jadi itu qalu nggak usah. Nah, amanna, adana artinya apa? Kami. Kami amanah. Amanah apa? Beriman. Beriman. Telah. Jadi kami beriman. Fiil apa? Madi. Fiil madi berarti ada kata telah. Telah kami telah beriman. Tuh, berarti kami telah beriman. Sekarang kita mau cari yang lainnya. Laku. Ya. Laku ada waw. Berarti maknanya apa? Mereka. Mereka. Sekarang kita cari. Mereka lako. Lako itu apa? Cari di kamus. Halaman berapa? 204. 204 garing 2/3. 204 2/3. Ya. 2/3. Arti laki yalqa artinya bertemu. Berarti kayak liko. Nah, itu kan sering ya dengar kata liko gitu. Liko itu artinya bertemu, bukan berkumpul. Ada liko nih, bukan kumpul, temuan. Pertemuan. Kalau berkumpul itu namanya kalau udah ngaji namanya majelis. Majelis. Ya, kalau liko itu cuma kumpul, entah kumpul ngopi, ya itu liko itu. Selama ini kita dengar kalau liko itu ngaji, enggak. Bunda itu kalau ngopi-ngopi itu liko juga namanya. Ya, namanya liko. Ila liko. Namanya naik sepeda bareng-bareng itu liko juga namanya. Orang liko itu artinya bertemu. Jadi mereka bertemu atau berjumpa. Pertanyaannya, fiilnya fiil apa? Fi'il madi. Fiil madi. Karena fiil madi berarti dikasih tanda telah. Mereka telah bertemu atau berjumpa. Nah, sekarang holau ada wawunya. Artinya apa? Wawunya artinya apa? Mereka hola. Kembali. Hola. Halaman 72.
Halaman berapa, Un? 72. 72. Ya, khola. Berarti mereka khola. Khola itu bertemu di tempat khusus, berkholwat. Ya. Kemudian berkhalwat itu khola. Maknanya. Kalau kholau di sini dimaknakan mereka kembali. Maksudnya kenapa? Kembali ke gengnya sendiri. Ke markas. Namanya gitu. Ya, bertemu di markas mereka, artinya kembali. Jadi sebelumnya mereka sudah punya markas. 7227. 7. Sekarang syayatini. Syatona. Syatona. Menyalahi. 113 garing 5 garing 70. Syayati 114. 235 Ustaz, 235 dari halaman 114. Ya, 114. Ya. Syayatinu itu ya, itu 2 garing 35. 35. Ya, syayatinun atau syayatinihim di bawahnya itu 1-1 gitu kan. Artinya satan-satan. Setan. Dan mereka setan. Ya, setan-setan mereka atau maksudnya geng-geng mereka. Jadi setan itu kerjanya satona yastunu itu artinya menyalahi. Menyalahi aturan. Itu namanya syatona. Qalu sudah, sekarang mustahziuna. Perhatikan, mustahziuna. Kalau ada awalanmu, berarti itu maknanya orang. Kalau ada waw, berarti jama. Jadinya orang, orang. Jadi, mu-nya itu adalah orang yang. Karena ada waw, maka maknanya menjadi orang-orang yang. Orang-orang yang apa? Haza'a. Nah, cari dulu haza'a. Orang-orang yang haza'a. 234. 234 Jisamsu. Ya. Haza'a artinya mengejek. Mustahziun artinya orang-orang yang mengejek. Nah, di Quran, di terjemahan itu artinya adalah mereka berolok, orang-orang yang berolok Allah. Jadi haja'anya artinya berolok-olok. Jadi lihat kalau ada isim awalannya mu itu maknanya orang. Ya, ketika ada waw berarti jama, berarti maknanya orang yang. Haza. Oke, lanjut ayat berikutnya 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada haza'a sama nih. Ya, yamuddu, tughyani sama ya'mahun. Sekarang yastahzi'u ya. Ada yastahzi'u. Berarti ada tambahan enggak setelah haza'a, setelah mujarotnya? Enggak. Berarti maknanya dia. Enggak ada tambahan. Haja'a tadi apa? Berolok-olok. Ya, berolok-olok. Ya, berarti kemudian apa?
mengejek atau mengolok-olok. Berarti di sini dia mengolok-olok atau mengejek. Bihim wa yamuddu. Nah, setelah mujawabnya ada tambahan enggak? Enggak ada. Berarti maknanya dia. Dia apa? Dia madda, madada. Madad. Madada. Bunda, kalau kemudian dia cuman dua kata begini, ya, cuman kata begini nih, apa maksudnya cuman dua huruf begini, kemudian dia ada tasydid, ya, itu sebenarnya hurufnya double. Jadi dia sebenarnya ma-da-da, gitu. Tapi karena dia double, maka dibuatlah menjadi madda. Ada. Halaman? Halaman 207. Masuk. 208. 207 atau 208? 208. 208. 208. 208 garing 1 garing 2. Madda yamuddu membentangkan, mengembangkan. Ya, orang membentangkan sejadah itu artinya membiarkan siapa saja. Maka maknanya banyakan kiasan sebenarnya jadi. Ya. Dibentang. Jadi mananya? Itu di sini menerjemahkannya membiarkan. Ya. Biarkan. Kalau kata orang Jawa los, terserah karepe dewe. Mau ngapain dia karepnya. Jadi dia membiarkan. Kayak bunda mau umpamanya anaknya main-main gitu kan, dibentangin apa, ya udah mau main apa aja terserah dia. Hanya madda ya mud. Oke. Sekarang fituhyani, ya, togo, ya, togo ya. Togo ya. Halaman berapa bunda dia? Terusan belum? 30 ya Ustaz. 130. 130. Tughyan. Ini dia. Melampaui batas, karena sudah melampaui batas, tidak mengikuti rambu-rambu, maka dia sesat. Orang naik mobil nggak mengikuti rambu-rambu, ya, melewati batas, maka kemudian maknanya kesesatan. Oh, kesesatan. 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 Ini isim ya? Ini isim ya Ustaz ya? Isim karena ada fi KY7. Terus akhirannya Tughiyati di awal berakhiran kasroh. Hasil kasroh. Di dalam kesesatan mereka. Mereka di dalam kesesatan gitu ya Ustaz? Iya. Kak Edi. Ya. Ya mahuna awalan ya berarti orang keberapa? Orang ke Pertama. Iya, ke-1. Ke-1 saya. Berarti dia orang kedua ya? ketiga. Kedua kamu. 3. Berarti mereka. Iya. 3. Kalau dia awalan ya berarti orang ketiga. Tambah kemudian wow. Oh.
berarti jamak. Orang ketiga jamak artinya apa? Mereka. Mereka. Nah, ini fiil apa? Mudore. Hah? Mudore. Mudore, berarti ada kata sedang. Gitu ya. Jadi dia, Ustadz, sedangnya boleh dihapus saja boleh? Boleh, tapi dia apa namanya? Melekat sedang itu di kata itu. Di fiil mudore itu. Walaupun nanti kemudian kemudian Bunda tidak sebutkan sedangnya, tapi sedang itu selalu melekat pada fiil mudhari. Begitu juga kalimat telah, kata telah itu melekat pada fiil madi. Sekarang amaha. Amaha artinya apa? Halaman 150. 150 berapa? 154 ya. 4 ya, 427. 154. Amin. Amiha. Amiha. Bingung, terombang-ambing. Berarti mereka sedang bingung, terombang-ambing. Ini siksaan dunia nih. Udah bingung, terombang-ambing lagi. Mereka sedang bingung. Di dalam tersebut mereka sedang bingung. Dia membiarkan mereka. Dia membiarkan. Oke, ayat 16-nya ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 perhatikan. Dari 7 hudan kita sudah tahu artinya kan? Ya. Udah. Jadi nggak perlu terjemahin. Kanu ada waw. Berarti apa tadi? Mereka. Karena artinya apa? Menjadi. Mereka adalah. Karena adalah. Berarti kanu mereka ada. Mereka adalah. Muhtadin. Perhatikan. Kalau ada mu berarti maknanya apa? Orang-orang yang. Orang yang. Karena ada ya, tambahan ya, berarti artinya orang-orang yang. Orang-orang yang hadaya. Hada tadi artinya apa? Hudan? Petunjuk. Petunjuk. Berarti orang-orang yang petunjuk. Bukan orang-orang yang petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Petunjuk. Oke. Sekarang ishtarau. Ya, ada ishtarau, ada wawnya. Berarti maknanya apa? Mereka syarawa. Syaroya. Halaman berapa? Syaro. Halaman 113. 113. Masya Allah. Bunda dia pinter banget. Lagi senang Ustaz. Ya, ishtarau artinya berarti ini 113 garing 4 garing 7. Ya, syaroya artinya membeli, berarti mereka membeli.
Itu fiil madi, Ustaz. Fiil madi, betul. Jadi Membedakannya sama amr enggak? Bingung. Nah, betul, membedakannya sama amr. Karena ada alif. alif. Betul. Alif. Kata Bu Retno ya, nanya lagi tuh Bunda Sapitri, kata Bu Retno. Gini. Jadi fiil amr itu ya istarawu. Istarawu. Nah, ini kalau kemarin awal banget saya ngatakan apa? Ketika ada waw itu berharokat doma, maka wawnya tidak dihilangkan. Sebab apa? Sebenarnya itu ada waw juga. Jadi kalau dihitung jadinya istaro, gini dia sebenarnya. Istaro, nah gitu dia. Tapi karena sama-sama waw, ya dalam penulisannya wawnya menjadi hilang seperti ini, tidak ada. Ya. Kemudian kalau dia masuknya ke amr, ya, pertama ini menjadi istari. Nah, bukan ro, tapi dia menjadi istari. Ya. Jadi bedanya gitu. Sama kayak amanu sama aminu. Mirip toh? Bedanya fiil amr sama fiil madi hanya i-nya nih. Ketika dia i, ya, menjadi fiil amr. Nah, kita terus membedakan ini supaya cepat gimana? Nggak bisa. Mau nggak mau tetap zauq. Mau nggak mau tetap rasa. Ya, mau nggak mau untuk membedakan yang sangat tipis begini itu memang harus sering latihan. Gitu. Sama kayak kita membedakan orang kembar kayak mana nih. Ini kembar, kakaknya mana, adiknya mana gitu. Kalau kita nggak sering ketemu, ya betul. Ya, nggak sering berinteraksi sama dia, kita nggak tahu. Nah, gitu juga. Bagaimana supaya tahu interaksinya lebih sering lagi kepada Quran. Gitu. Jadi saya pun menjelaskannya memang ketika fiil madi sama fiil amr, fiil madi yang berawalan alif, sama fiil amr itu sulit kalau kemudian tidak sering ketemu. Khusus fiil amr yang awalannya alif. Kayak amanah itu kan awalan alif juga tuh kan. Kemudian apalagi? Kemudian akhoza. Itu awalan alif lagi. Jadi memang untuk hal ini kita sering ketemunya dulu. Baru ketemu. Kalau enggak, sulit memang. Sama Ustadz. Sama ini Ustadz. Sama? Sapitri kan di Ambon kan dia dekat dengan Papua itu. Oh. Jadi kalau kita mau mengenali orang Papua, kalau sepintas itu sulit karena mereka hampir sama, kulitnya sama, rambutnya sama, kemudian face-nya juga mirip-mirip. Tapi kalau kita sudah berinteraksi terus,
Artinya kita bisa membedakan juga mukanya, kalau misalnya orang Sorong mukanya agak lonjong, kalau orang di gunungan orangnya mukanya agak lebar, terus kemudian kakinya besar, telapaknya lebar, kayak gitu-gitu. Jadi memang mesti harus sering interaksi kayaknya. Itu saya rasa cocok itu. Kalau Bu Sapitri kan dekat Papua pasti tahu lah. Ya, Mungkin saya Ambon juga mendekati juga itu. orang Padang aja mirip orang Ambon, Pak. Bunda Sapitri orang Padang tapi udah mirip orang Ambon. Ambon kalau daerah KK itu kan sudah orangnya kan juga mirip-mirip juga bersama. Jadi begitu. Makasih Ustaz. Iya Pak. Itu Bunda Retno, Pak Suryana bertambah lagi jadi pengamat budaya. Lengkap sudah. Sudah lengkap berarti kita ini. Nah, jadi memang itu yang awalan alif itu memang kita perlu sering interaksi. Oh iya Ustadz, kan ada Bunda Sapitri kan pernah nanya. Jadi istau kodat, tadi kan kata Ustadz ada wawu yang ya itu kalau dihapus ada tugas, kalau dihapus kan nggak ada artinya koda apaan. Jadi itu fiil yang berawalan dengan ilat Ustadz. Ini istau koda. Iya betul. Oh, nyari mujarotnya. Iya. Jadi kalau yang waw itu berharokat, ya, yang dihilangkan itu adalah waw yang terakhir, bukan di awal. Ya, yang saya maksud itu tadi, ini yang di akhir, mana udah kehapus lagi di sini. Nah, nih. Nah, jadi sebenarnya dia istarowu, tulisannya begini sebenarnya nih. Gitu. Tapi kemudian wawnya dihilangkan, jadi begini aja nih. Maka saya katakan, ya, ketika ada waw di akhir kemudian dia ada domahnya, maka waw itu jangan dihilangkan. Sebab itulah dia huruf aslinya itu, walaupun dia bentuknya hanya huruf ilat. Gitu. Jadi yang dihilangkan awalnya itu alif, ta, sama alif ini. Sebenarnya bersamaan alif ini ada waw yang ini yang dihilangkan. Gitu. Kalau yang lain kan dia umpamanya ja'alu, ini kan. Umpamanya ja'alu. Ja'alu kan waw ininya jadi begini. Nah, wawnya ini sukun kan? Iya. Nah, maka waw alifnya yang hilang. Jadinya ja'ala. Nah, kalau istau koda, ya, dia bukan di akhir. Tapi kalau umpamanya istau kodu, jadi begini dia. Ya, istau kodu. Nah, gini, maka yang dihilangkan waw yang ini nih. Gitu Bunda Sapitri. Nih. Iya, enggak, waktu itu kan yang tugas mujarot Ustazah, Ustadz, itu kan ya mencari mujarotnya itu waktu itu. Yang Istanya kan Ustadz. dicoret, jadi saya kira wow itu sisipan, jadi saya coret juga, jadi habis gitu. Iya, coret-coret. Nanti ini coret, wow sisipan, dalam tinggal kop, wah nggak ketemu gitu. Iya makanya kok tinggal kok gitu Ustaz. Iya, teliti banget. Berarti itu Bunda Retno, berarti Bunda Sapitri rajin mencoret. Rajin Ustaz. Sampai habis kecoret semua. Nah, makanya untuk memudahkan itu sebenarnya kenapa di metode Yasir kita buat kemudian ada bermujarot. Jadi sudah ada hijau-hijaunya ini. Ya, jadi hijau ini semua udah kita jadikan mujarot. Sebenarnya ada Al-Qur'annya. Metode Granada itu mengeluarkan Al-Qur'an akar kata. Tapi Qur'annya harganya alhamdulillah mahal. Gitu ya, harganya 250. Saya punya dan saya gimana? Gitu. Jadi saya punya dikasih sama jamaah. Kayak gimana Ustaz? Coba lihat.
Nih kayak gini Bun. Sebentar, saya apakan dulu video saya nih. Biar kemudian nih seperti ini. Namanya Al-Qur'an akar kata, metode Granada. Nah, nih begini ya, sama. Nah, jadi metode Granada itu sudah membuat Al-Quran yang ada mujarotnya 30 juz semuanya. Loh, belum lihat tadi ya Bun? Belum kelihatan, Ustaz. Nggak ada. Ini udah saya kasih tahu ini gitu. Saya pede lagi, rupanya ketutup videonya. Nih. Balik lagi. Tutup lagi. Tutup lagi, Ustaz. Tutup, masa ketutup? Nggak ada. Ya udah baru ada lagi. Iya, kalau saya yang ngomong baru wajah saya muncul. Kalau saya yang ngomong, wajah saya nih. Ini Al-Qur'annya begini. Jadi sudah ada mujarotnya. Nah, ini pun saya dikasih sama jamaah. Ustadz, ini ada mujarotnya. Jadi Ustadz nggak perlu. Saya berharap saya beliin untuk Ustadz. Ustadz metode Yasir buat ya mujarotnya langsung. Jadi saya nanti kalau belajar metode Yasir, saya nggak nyari-nyari, kata dia. Yang ngasih usianya 70-an juga, 75. Gitu. Jadi saya bilang, oke Pak, oke Bun. Saya siap, saya masukin. Jadi itu kenapa di yang metode terbaru sekarang itu ada kata mujarot itu karena masukan dari jamaah. Jadi sebenarnya metode Yasir ini biar Bunda pahami bahwa metode Yasir ini sebenarnya usulan-usulan jamaah aja. Usulan Pak Suryana. Pak Suryana sebenarnya pelopornya. Cuman saya disuruh jadi artisnya. Itu usulan Bu Retno gitu kan, usulan Pak Mahmudi. Terus saya disuruh jadi artis pengajarnya. Gitu. Jadi ya udah, saya disuruh ngajarin aja gitu. Nah, kita cari nama metodenya apa gitu kan. Kemudian ayah saya bilang, udah namanya Yasir saja. Ya udahlah Yasir, cari tabarukan dari orang tua. Kita cari-cari ini Yasir ini apalah, Yasir ini apalah, Yasir ini apalah. Ya udahlah, akhirnya saya buat saya buat kepanjangannya. Yasir itu adalah Yayasan Sarah Irfan. Saya buat begitu ya. Kita buat akhirnya kemudian Yasir itu kita buatin yayasannya Yayasan Metode Yasir Indonesia. Nah, sekarang kita sudah mulai ya mudah-mudahan selesai pelatihan ini, kemudian kita bisa menerima murid-murid yang baru dan kita bisa cetak buku yang banyak. Saya pinginnya sebenarnya melakukan safari-safari ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya pengen banget datengin tempatnya orang yang belajar kaidah bahasa Arab. Kira-kira metode Yasir ini diterima tidak? Kalau kemudian metode Yasir ini diterima, insya Allah sudah tidak ada lagi kaidah-kaidah yang salah. Sehingga ini bisa disebarkan seluruh Indonesia. Nah, saya dapat pesan dari beberapa kiai, saya harus mendawamkan ini, harus mentirakatin ini. Makanya saya minta sama Bunda semua, kalau bisa bantu saya puasain ini metode. Gitu ya. Metode Yasir ini kita puasain Senin Kemis, atau puasain Daud, atau puasain 40 hari, supaya dia mendawam. Imam Syafi'i tidak ada sekarang. Tapi karya-karyanya dipakai semua. Bahkan kemudian semua orang hari ini di Indonesia ketika takbir itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah, harapan gitu. Banyak buku-buku bagus, tetapi kemudian tidak didawamkan, ya ruh buku itu nggak ada. Nah, jadi memang kenapa
metode Yasir dibuat, nanti ada perubahan sebenarnya itu agar apa? Kita ajarkan supaya dia menjadi dawam murid-murid kita. Jadi harapan saya, bunda-bunda yang hari ini belajar, besok jadi mentor. Langsung jadi mentor. Kalau nggak jadi mentor, sebaik-baiknya belajar ya mengajar. Insya Allah. Baik-baiknya belajar itu mengajar. Nanti Mbak Anita ajarin aja ke siapa. Ngajarin harfu jarin nggak salah. Harfu jarin bi dengan kaf. Orang cuma ngajarin nyanyi kok. Masa nggak bisa? Gitu. Nah, saya pingin datang-datangin kemudian. Sekarang ini permasalahannya adalah rumah-rumah tahfiz itu menjadi serangan pemahaman-pemahaman Islam. Rumah-rumah tahfiz itu menjadi selundupan orang-orang yang punya banyak biaya besar untuk memasukkan akidah-akidah yang kemudian bisa memperenggang ini. Tapi itu di luar konteks kita. Maka kita mau tetap berada di terjemahan Al-Quran ini supaya bisa mengawal itu semua. Ya, mudah-mudahan bisa memberi warna lah. Walaupun warnanya cuma hijau, hitam, sama putih. Warnanya cuma 3 itu. Itu deh Yasir. Terus ad-dolalata. Ya, ad-dolalata, dolala. Nah, karena dia dolala, lam pertama, lam kedua, berarti bisa saja dia dolla. Itu dia. Iya. Ya, bisa saja dia dolla. Kayak tadi, madda, ya mudu tadi kan? Ya. Madada. Ini juga dolala, bisa saja dia nanti mujarabnya jadi dolla. Dolla. Nah, hurufnya double. Di sini nanti enaknya ketika Bunda sudah belajar akar kata ini baru enak Bunda nanti belajarnya. Dola halaman berapa? 129. 129. 129 garing 2 garing 9. Artinya Kesesatan. Jadi isim ya Ustaz? Isim. Isim. Nah, coba perhatikan. Nanti di sini Bunda enaknya begini. Ustadz, apa bedanya ad-dolalah artinya kesesatan? Ya kan? Tughyani juga artinya kesesatan. Nah, ini yang begini-gini nih, Bunda Safiri seneng nih ngajinya. Maknanya sama, tapi mujarotnya beda. Gitu ya. Artinya kesesatan. Nah, maka tinggal dilihat akar katanya. Dola itu sesat karena apa? Karena memang tidak dikasih petunjuk. Sehingga dia sesat. Kalau tugyan, ya, dia kebablasan. Sehingga sesat. Jadi sama-sama dua-dua maknanya kesesatan. Yang satu kesesatan karena nggak dikasih map, ya, nggak dikasih mapnya, ya. Yang satu sesat gara-gara kebablasan, masuk gang buntu dia, gitu. Nah, jadi kalau sekiranya kita sesatnya di mana nih? Apakah kita sesatnya karena kebablasan, atau kemudian sesatnya karena memang Allah nggak kasih petunjuk sama kita? Ya, jadi, aduh aku mau datengin ini pernikahan si A nih, tapi tersesat. Kenapa? Nggak dikasih mapnya. Yang satu dikasih map, tapi kebablasan sampai jalan sampai jalan buntu masuk kemana-mana. Nah, sehingga sama-sama sesat. Nah, itu bedanya ad-dolala sama tugyan.
Sekarang robihat. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Edi. Pak Edi, kalau ada ets gini apa maknanya? Robihat. Ada ets. Perempuan. Apa ya? Dia, Perempuan. Dia laki-laki. dia perempuan kalau ada ets. Perempuan. Iya, dia perempuan. Karena ada ets. Sekarang robiha. Robiha maknanya apa? Halaman berapa, Bunda? 85. 85. Masya Allah. Perempuan 85. Pinter banget Bunda Evi. Satu doang. Delapan lima Lihat sekian satu. satu-satu. Artinya adalah Dia beruntung. Berarti robihat karena dia fi'il madi ada kata telah di situ. Berarti dia telah beruntung. tijarotu. Tijarotu tajaro. Jaro. Jaro. Kata Bunda Sapitri, Ustadz, ini kan awalan tak. Taknya dihilangin enggak? Itu enggak Bunda Sapitri? Mana Bunda Sapitrinya nih? Belum kepikiran. Oh, Ustaz. belum kepikiran. Ya, kalau yang awalan ta itu dihilangkan apabila dia tu sama ta. Kalau tinggal, Oh. ya ini ti. Ya. Yang dihilangkan itu awalan tatu. Ya, jayu tatu. Kalau ti nggak hilang. Tijaro. Halaman 40. Halaman 40. Halaman 40. Masya Allah. Insya Halaman Allah. 40. Iya, paling atas. Oh iya. 40 garing 2 garing 8. Artinya perdagangan. Iya. Oh, tajir banget. Orang mah dibilang tajir kaya ya. Padahal tajir itu maksudnya Perdagangan. dagang gitu. Kita enggak. Kalau di kita bahasa tajir itu artinya apa? Kaya. Kaya. Padahal tijaro itu ya tajaro itu artinya berdagang, berniaga. Kenapa dulu orang disebut tajir ya? Tajir ya? Tajirun artinya pedagang. Jadi tukang bakso, kemudian tukang cilok, itu namanya tajir. Tajir. Tapi kita tidak pernah menyebut sama mereka, tajir ya, nggak gitu. Kita selalu mengatakan tajir itu kepada orang yang kaya. Padahal tajir itu artinya Dagang. Kita yang salah. Bahasa Indonesia ini kadang, tajir. Tajir banget. Padahal tajir itu artinya pedagang. Berarti kan maknanya pedagang banget gitu ya. Tajir. Oke, sekarang mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masalu, oke perhatiin, ada masalu sini ketemu, maka masali nggak usah diterjemahin karena maknanya sama. Wakoda naron adoat zahaba nur taroka zulumat udah tahu nih karena kemarin pernah ketemu zulumat ya.
Basoro, absor artinya apa? Melihat. Melihat. Kalau awalan ya sama waw artinya orang keberapa? Ketiga. Yang ketiga Macam berartinya mereka. Mereka. Mereka basoro artinya Mereka melihat. melihat. Adalah berarti artinya Tidak. tidak. La yubsirun artinya Mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. Zulumat, zolama, zolim. zalim. Ya, zolama. Artinya apa tuh? Zolama. Zola. Zola. Zolama. Minaz zulumati ilan nur. Nah, itu zulumat itu tuh. Belajar. 135. 135. Zulumat. 135 garing 4 garing 23. Artinya kegelapan. Gelapan. Gelapan. Taroka. Taroka. Meninggalkan apa ya? Iya. 40. 40. 40 garing 4 garing 11. Berarti ada dianya karena tidak ada tambahan. Dia telah meninggalkan. Dia telah meninggalkan. Nur, biasanya tahu kalau nur. Haya. Iya. Cahaya. Kemarin di grup sebelah, di grup satu lagi tempat kita yang mentornya Bu Nurbaina, itu ada namanya metode sekejap namanya. Ya, dia terjemah Al-Qur'an juga. Jadi dia prosesnya adalah membedakan bahasa yang sudah sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi dia menerjemahkan adalah bahasa yang tidak maknanya tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kitab artinya kitab, jadi nggak usah diterjemahin lagi sama dia. Kemarin ikut katanya 2 jam. Setelah itu kalau mau ikut pelatihannya 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan, ya bayarnya itu 2,5 juta. Subhanallah. Namanya metode sekejap. Sekecap. Namanya Ustadz Ihsan. Saya dulu dikenalkan tuh sama beliau. Cuman beliau memang pelatihan-pelatihan. Namanya sekejap. Sekejap bisa gitu. Terus zahaba. Zahaba. Pergi. Halaman. Pergi atau hilang? Hilang. Pergi. Hilang atau pergi? Pergi. Pergi. 81 garing 2 garing 8. Halaman 81 garing 2 garing 8. Ini baru ayat 17. Saya baru ayat 17 udah mulai agak-agak lancar lah nyari kamusnya. Kalau udah 100 baru lancar banget. Gitu. Kalau masih 18 udah mulai lancar. Mulainya banyak banget. Mulai lancar. Tadi batu hijau-hijau Pak Ustadz. Apa? Karena di batu hijau-hijau. Karena di batu hijau-hijau.
Kalau enggak habis semua, Ustaz. Kalau enggak dicoretin semua ya kan. Dia hilang, pergi hilang. Ya, perginya untuk menghilang. Nah, itu artinya zahab. Adoat, adoat, doa. Dari Hah? Perempuan ya. Iya, perempuan. perempuan. Ada 129. Tapi maknanya enggak hanya untuk perempuan kan Ustadz ya? Atau memang mananya untuk perempuan. memang untuk perempuan di khusus ininya? Memang khusus untuk perempuan. Oh. Jadi nanti ya di jilid berikutnya itu setiap kata dalam bahasa Arab dia punya jenis kelamin. Mu'annas. Kalau nggak punya jenis kelamin, dijeniskan harus punya. Gitu. Itu uniknya bahasa Arab. Biar nggak ketukar. Nah, kalau bahasa Indonesia enggak. Kalau bahasa Inggris masih ada. Ya, he, she, tuh kan? Masih kedengaran. Kalau bahasa Indonesia enggak. Halaman berapa doa Bunda Retno? 129. 9. 149 atau 129? 29. Garing? Garing 1. 1. Dia telah menyinari Iya, menyinari doa. Berarti dia telah menyinari. Oke, naron, nar. Api. Api. Naron, api. Ya. Jadi apa ya, mazhab Imam Hambali kalau nggak salah itu untuk bersuci itu ada 3. Pertama pakai air, kedua pakai debu. Jadi kalau yang noda-noda biasa pakai air bisa hilang. Kalau yang ya kan, kemudian disamak pakai debu 7 kali. Kalau bandel banget nodanya, dibakar pakai api. Jadi kadang neraka itu bentuk kasih sayang Allah atau bagian dari azab Allah. Kalau memaknai bahwa api itu adalah pembersih, berarti karena bandelnya itu orang, jadi dibersihinnya pakai api. Nah, kalau besi itu udah karatan, untuk ngilangin karatannya nggak bisa dibersihin pakai air, nggak bisa. Karatan itu umpamanya gagang-gagang apa gitu yang besi-besi udah karatan dibersihin pakai air nggak bisa. Pakai kemudian pakai tanah dikosok-kosokin nggak bersih juga. Udah terakhir pakai ilmu bakar. Dibakar rontok semua itu karat-karatnya. Nah, jangan-jangan dosa-dosa kita gitu. Ada dosa yang dicimpatin air hilang. Ya, ada kemudian dosa yang kemudian harus disamak pakai tanah. Kalau susah banget ya udahlah masukin aja ke api. Nah, nanti bersih sendiri. Sekarang wakoda. 2, 4, 1. 2, 1. 4. 2, 4, 1. 2, 4, 1, 1, 1. Tahu koda, dia telah menyalakan. Dia telah menyalakan. Masalu sama masali ini artinya sama. Misal, carilah tuh halaman berapa masal.
207. 207. 207 garing 6 garing 47. Kepala. Artinya seperti atau perumpamaan. Perumpamaan. Baru sampai ayat 17. Makhluk kamakali. Kayaknya seperti juga ya. K-nya seperti. Karena di awal K-nya itu berarti harfu jarin. Di dengan K seperti. Nah, jadi K-nya seperti. Nah, saya terjemahin ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu wa dan iza apabila laku mereka berjumpa alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata, ya, amanna, kami telah beriman kok. Nah, ini orang-orang munafik gitu. Kalau ketemu sama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka khalau. Kholau itu artinya kembali ke tempat asal, ke tempat khusus. Maksudnya kemana? Ke markas mereka. Apa markas mereka? Ila syayatinihim. Kepada setan-setan mereka. Maksudnya apa? Kepada geng-geng mereka. Kepada orang yang sepemahaman dengan dia. Ya, jadi orang-orang munafik itu mengatakan gitu. Kalau ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau kemudian mereka kembali ke markas mereka, kepada geng-geng mereka, kepada kelompok-kelompok mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian, tenang aja. Kita sama, katanya gitu. Innama nahnu mustazi'un. Ingat, ketika ada inna disambung ma, artinya apa kemarin? Sesungguhnya. Sesungguhnya hanya. Ada hanyanya. Jadi innama nahnu. Benar-benar. Ya, bukan benar-benar. Sesungguhnya hanya. Berarti innama nahnu, sesungguhnya kami hanya mustahzi'un, orang-orang yang berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah kemudian apa? Mengolok-olok bihim, dengan olokan mereka. Sehingga terjemahan di Quran terjemah itu artinya membalas olok-olokan. Sebenarnya Allah ngapain membalas olok-olokan? Ya, Allah menjadikan olok-olokan mereka untuk mengolok-olok mereka aja. Gitu. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ya, fi di dalam tughyani kesesatan. Him mereka. Fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Kebablasan mereka. Jadi Allah membiarkan kebablasan mereka. Allah membiarkan los karpe opona. Gitu. Terserah maunya apa. Gitu. Ya mahun. Ya. Kemudian apa?
Karena dibiarkan sama Allah, kemudian ya'mahun, dia bingung. Bingung terombang-ambing. Gitu kita. Kalau kemudian kita didiemin ini sama pamannya, didiemin sama pasangan kita. Kita bingung nih, ini maunya apa? Diem aja. Dikasih minum, diem. Ya. Dikasih makan, diem. Stroke enggak, gitu kan. Tapi diem aja. Ini diem, stroke enggak. Kalau stroke kita tahu. Diem. Kita ngelawan. Ini enggak, dikasih makan, diem. Kasih minum, diem. Dimarahin, diem. Ya. Kita enggak tahu. Karena didiemin, maka ya'mahun. Bingung, terombang-ambing. Nah, jadi kalau mau marah kayak gitu aja. Marah nggak usah prepet. Ya. Kalau marah udah diem aja. Gitu. Supaya apa? Namanya bukan diem mulut, tapi namanya yamuddu. Yamuddu itu membiarkan. Ya, ini cara Allah marah begitu. Cara Allah marah itu yamuddu fi tughyanihim. Terserah maunya apa. Gitu. Tapi Mbak Eka jangan dipraktekin ya sama Pak Ari ya. Nanti gara-gara belajar sama Ustaz Irfan nih nanti. Pak Ari di depan. Ari di Wah, samping. Pak Ari. Satu ngajari Ustaz. Jangan. Iya Ustaz, saya minta didampingi biar semangat. Kemarin nggak putus. Ketahuan ya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang munafik itu adalah alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu yang menjual belikan, ya, yang membeli ad-dhalalata bil huda, kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum. Ya, ini nanti panjang penjelasannya. Fama robihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung perdagangan mereka yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Ya. Wa ma kanu muhtadi. Dan tidak juga mereka itu mendapat petunjuk. Mazaluhum, permisalan orang-orang munafik itu kamatsalil ladzistau qadanara. Seperti permisalan orang yang menyalakan naron, api. Falamma ado'at ma haulahu, maka ketika telah menyinari sekitar dia, maka ketika api itu sudah menyinari sekitarnya dia, zahaballahu binurihim. Allah pergi, hilang dengan cahaya mereka tadi. Coba Bunda, ketika Bunda umpamanya lampunya di rumah terang banget malam hari. Tiba-tiba mati lampu. Seketika namanya kata orang Jawa kedandapan. Apa tuh? Kedandapan. Ya, kedandapan itu apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Hah? Kebingungan, kedandapan. Kedandapan dia. Waduh, itu nggak ngelihat apa-apa. Iya. Ya, karena tidak ada cahaya lagi masuk ke mata. Nah, jadi begitu juga kita tidak akan bisa melihat sesuatu dari orang itu baik apabila tidak ada cahaya Allah yang ada dalam diri kita. Nauzubillah dari hal itu. Ya. Zahaballahu binurihim, Allah hilang dengan cahaya mereka, wa tarokahum, dan meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan gulita tadi. Karena ditinggal dalam kegelapan gulita, maka dia la yubsiru, mereka itu tidak melihat. Nah, sampai situ ya. Mudah-mudahan nanti sampai ayat ini sudah disetor semua. Ya. Amin. Sudah disetor. Jadi Allahu Allah yastahzi'u, membalas olok-olokan bi dengan him mereka, wa dan yamuddu, dia membiarkan,
mereka fi di dalam tugyani kesesatan him mereka. Ya mahuna mereka bingung terombang-ambing. Mudah-mudahan ya Bu Retno siap menerima setoran. Selalu siap Ustadz. Selalu siap ya, berarti tinggal ditunggu Pak Edi, Muridnya belum siap, muridnya yang belum siap. Mbak Eka, Pak Edi, Mbak Anita ya, Bunda Safitri, kemudian Bunda Yeye, Bunda Dia, Bunda Evi berdua. Pokoknya Evi-nya ada dua, jadi Bunda Evi berdua ya. Kemudian udah gitu aja. Nah, mudah-mudahan sampai sini Allah terus melimpahkan rahmat kepada kita. Ya, Amin. semuanya saya doakan sehat terus. Ya, mudah-mudahan jangan sampai hilang cahaya Allah dalam diri kita. Salah boleh, khilaf boleh, tapi jangan tughyan. Tughyan itu sampai masuk gang buntu bingung, gitu ya. Udah gangnya jalan tikus, buntu lagi, woi. Ya, kalau masuk mobil udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nabrak, selesailah sudah. Nah, Saya sering kebablasan Ustadz, berarti itu masih tughyan namanya. tapi di jalan tol. Ya. Nggak ngeput, Ustadz. Orang yang tughyan dalam jalan tol masih bisa putar balik. Masih mending berarti. Masih mending. Yang sulit itu kalau dolar. Ya, kalau dolar itu memang Allah mau seusaha apapun, mau dia bersedekah sebanyak apa, mau dia ngaji sebanyak apa, tapi Allah nggak kasih nggak kasih petunjuk, dia tetap sesat. Ya, mudah-mudahan ya Bunda Dia dipanjangkan umurnya beserta amal solehnya. Ya. Mudah-mudahan kita juga diperbanyak amal soleh kita dan amal soleha kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bunda, sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.